Ketika kalian berangkat ke kapal pesiar atau kalian berangkat kemanapun itu dan tiba-tiba koper kalian itu tidak sampai di tempat tujuan tepat waktu, itu artinya koper kalian itu bisa saja ketinggalan di tempat transit atau stuck di sana. Di sini gue bakal membahas tentang koper yang tidak sampai di tempat tujuan. Sesuai dengan pertanyaan para subscriber Ninike Rimayati, yaitu beli kupas tentang kehilangan koper. Ini di sini koper ya, bawaan dong. Terima kasih, sehat terus. Oke, terima kasih banyak buat Ninike Rimayati. Sebelum gue lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe, bantu channel gue ini semakin berkembang dan berkembang lagi. Baca. Kasus yang pertama itu adalah kopernya itu terlalu lama muncul di tempat transit. Nah, contohnya adalah, bukan contohnya ya, di sini gue sebelumnya itu melakukan perjalanan bersama Om Jin. Kalau kalian ingat, gue sempat membuat videonya Om Jin ya. Jadi di tempat transit itu si beliau menunggu kopernya, sedangkan waktu penerbangannya itu lagi 1 jam. Sedangkan kalau kita di bandara itu 1 jam sebelum keberangkatan itu sudah masuk ke dalam pesawat, dan sedangkan si Om Jin itu masih menunggu kopernya. Apa yang kalian harus lakukan kalau kalian menemukan situasi seperti itu? Di sini Om Jin itu menunggu kopernya karena kopernya itu kan penting sekali. Di sana ada seragam kerja, pokoknya senjata-senjata buat 8 bulan di kapal pesiar. Kalau koper kalian hilang misalnya, ya kalian harus beli lagi, beli seragam, beli pakaian ya buat sehari-hari di kapal pesiar. Jadi itu yang ditakutkan oleh teman gue, yaitu Om Jin ya. Nah, Om Jin itu lebih baik dia menunggu kopernya, dan dia komplain kepada bandara atau maskapai tersebut karena jeda waktunya itu terlalu mepet. Jadi Om Jin itu komplain kepada maskapainya dan dia menunjukkan waktu penerbangannya dan kopernya itu nggak muncul-muncul, dan akhirnya si beliau itu dikasih penerbangan selanjutnya. Jadi penerbangan yang pertama itu di tempat transit ke tempat tujuan itu di cancel karena dia tidak menemukan kopernya. Akhirnya dia komplain kepada maskapainya. Di saat itu ada beberapa orang ya yang ketinggalan pesawat karena masalah kopernya itu. Akhirnya yang ketinggalan itu mereka itu dikasih penerbangan selanjutnya, dan untungnya itu si Om Jin ini satu flight sama gue ya. Gue itu kan ketemu dia waktu di Bali kalau nggak salah, atau di mana gue agak lupa ya. Jadi satu flight sama gue dan gue ketemu dia di tempat tujuan. Akhirnya ketika sampai di tempat tujuan, kopernya si beliau itu ditemukan. Itu yang kalian harus lakukan kalau kalian mengalami seperti Om Jin ya. Di tempat transit kalian harus mengambil koper kalian, dan tiba-tiba waktu penerbangan kalian itu mepet, kalian jangan diam saja. Kalian itu harus menemui staf yang ada di sana atau maskapai yang di sana bahwa koper kalian itu tidak muncul-muncul, dan kalian harus mengambilnya di sana. Kalau kalian biarkan koper kalian di sana dan tiba-tiba kalian itu berangkat, ya koper kalian bakalan di sana. Itu sedikit agak susah dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan koper kalian. Jadi itu solusinya ya. Kalian harus bisa ngomong, kalian itu speak up ketika kalian berada di bandara. Itu artinya bahasa Inggris kalian itu diuji kalau kalian sendirian. Jadi kalian harus berani ngomong, kalian tunjukkan bahwa koper kalian itu belum muncul-muncul dan waktu penerbangannya itu mepet sekali. Jadi kalian harus bisa berbicara bahasa Inggris kalau kalian menemukan masalah seperti itu. Kasus yang kedua yaitu teman gue ini bernama si Agus. Si Agus ini ya, dia itu sudah tiba duluan di tempat tujuan, tapi kopernya itu belum sampai di tempat tujuan, dan dia bingung karena kopernya nggak datang di tempat tujuan, ditunggu nggak muncul-muncul. Akhirnya si beliau ini menuju ke baggage service atau luggage service ya. Jadi pelayanan tentang kehilangan atau masalah koper yang ada di bandara. Jadi beliau ini menuju ke sana dan beliau itu menunjukkan label atau catatan yang ada di koper itu. Ketika kalian berada di
bandara yang pertama, kalian itu pasti dikasih sejenis label atau tanda koper itu sendiri. Jadi di mana saja koper kalian itu bakalan terbang, transitnya di mana, apakah langsung ke tempat tujuan. Ya, jadi itu harus kalian simpan agar nanti kalau ada masalah kalian hanya menunjukkan nota itu atau label itu ya. Jadi solusinya adalah kalian harus ngomong ke pelayanan koper yang ada di bandara. Kasus yang ketiga itu adalah kasus yang gue alami ketika gue pulang terakhir dari kapal pesiar itu ya. Gue bersama teman gue, dan teman gue itu kopernya tuh tidak sampai di tempat tujuan, yaitu di Jakarta. Dan apa yang kalian harus lakukan? Ya, kalian tuh harus menuju ke pelayanan koper yang ada di bandara tersebut atau baggage service. Jadi kalian menuju ke sana dan jangan lupa bawa labelnya tuh, label yang kalian terima di waktu bandara yang pertama. Itu sebagai petunjuk atau bukti bahwa koper kalian itu harus sampai di tempat tujuan kalian, yaitu yang temen gue itu adalah Jakarta. Jadi kalian harus bawa itu, jangan sampai hilang. Jadi solusinya adalah ketika kalian mengalami masalah koper itu tidak sampai di tempat tujuan, kalian itu harus menuju ke baggage service. Di sana kalian ceritakan perjalanan kalian dari mana ke mana, dan jangan lupa dokumen kalian itu dibawa sebagai tanda bukti saja. Kalau koper kalian itu tidak bisa sampai di hari itu artinya kalian tuh harus meninggalkan bandara. Misalnya kalian nih berangkat ke kapal pesiar, kalian itu berangkat saja ke kapal pesiar, nanti di kapal pesiar kalian itu ya harus minjem seragam. Misalnya kalian sudah pernah berangkat 2 atau 3 kali, ya solusinya kalian harus minjem seragam, kalian harus minta peralatan mandi kalian ya. Mandi godok apa nah? Minta sama temen lah, nggak apa-apa, pasti dikasih kok. Kayak si Agus, gue kasih dia odol, sikat gigi, sabun itu ya, gue kasih agar si beliau itu bisa mandi, karena beliau itu kan ketinggalan kopernya. Nah, penting banget nih buat kalian ngasih alamat homeport kapal pesiar kalian. Homeport itu adalah dimana kapal pesiar itu menurunkan dan mengambil atau membawa tamu ya, itu namanya homeport. Homeport itu ya satu tempat aja, misalnya homeportnya Miami ya di Miami saja, misalnya seperti itu. Dan kalian harus tahu alamatnya di mana, dan kalian kasih ke pihak bandaranya bahwa kalian itu bakalan ke homeportnya itu, ke Miami itu misalnya tanggal berapa. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalian bisa hubungi si pihak bandara. Nah, caranya ya minta nomor telepon. Kapan kalian bakalan ke Miami lagi, mungkin saja 1 minggu ke depannya kalian bisa mendapatkan koper kalian. Jadi itu solusinya buat kalian misalnya kehilangan koper kalian atau koper kalian tidak sampai di tempat tujuan. Ya caranya kalian harus ke baggage service. Kalau di tempat transit kalian itu waktunya mepet, ya kalian harus ngomong kepada stafnya bahwa koper kalian itu tidak muncul-muncul dan kalian harus terbang. Kalian tuh harus komplain, kalian itu harus ngomong ya. Kalau kalian diam saja, mungkin saja nanti kalian bakalan disuruh membeli tiket. Jadi itu pentingnya kalian komplain, ceritakan apa yang terjadi. Nah, untuk masalah tiketnya itu misalnya kalian disuruh beli, ya kalian harus menghubungi Kruasis. Semoga ada bayangan dan manfaat. Jangan lupa tetap semangat dan enjoy.